Oke, sudah terlihat slide yang saya tampilkan? Sudah Bu. Sudah Yola? Sudah Bu. Oke, mari kita lanjutkan. Nah, kita bicara kesehatan mental secara umum itu kita kenal merupakan kondisi dari kesejahteraan yang disadari individu, di mana di dalamnya terdapat kemampuan mengelola kehidupan yang wajar untuk secara produktif dan menghasilkan serta aktif di dalam komunitas individu. Jadi boleh saja kita katakan pada kondisi sekarang kita mengalami gangguan apabila kita tidak mampu untuk mengelola kehidupan secara wajar dan merasa kesejahteraan ini lebih kepada faktor ekonomi, padahal kesejahteraan tidak hanya pada faktor ekonomi. Nah, kita tekankan di sini termasuk aspek psikis atau psikologi itu perlu kita perhatikan sehingga kita mampu mengelola kehidupan kita secara wajar. Wajar itu artinya dapat beraktivitas seperti apa adanya, dapat mampu untuk menerima kalau terjadi munculnya permasalahan dan dengan cepat kita bisa menangani atau mencarikan solusinya. Sementara kalau kita bicara psychological well-being itu merujuk pada perasaan seseorang dalam menjalani aktivitas hidup sehari-hari, dia mengalami dan pasti saja dalam kehidupan kita akan mengalami fluktuasi. Ada kadang naik, kadang turun, kadang itu sifatnya mendalam, ada perasaan, pemikiran, baik itu sifatnya negatif maupun positif. Contohnya saja kesedihan, kecemasan, kegembiraan, kebahagiaan itu kita akan mengalami fluktuatif. Tidak mungkin kita akan datar saja dalam kehidupan kita. Hari ini ya biasa-biasa saja. Besok ditanya biasa-biasa saja. Ya saya rasa itu tidak kita harapkan dalam kehidupan kita. Tapi suatu saat kita akan merasakan sedih. Seperti sekarang kita merasa bahagia, berkumpul, bertemu. Nah, mungkin ada kalanya satu saat akan merasa sedih. Nah, itulah yang akan kita dalami untuk anak-anak kita. Jadi kalau kita bicara pada kondisi anak, seperti kata Ibu Dr. Yusida Imran dan Ibu Dr. Hajah Asfiati tadi, bahwasanya anak termasuk bagian dalam siklus kehidupan yang memerlukan peranan dan perhatian yang cukup besar untuk kesehatan mentalnya tidak terganggu selama masa pandemi ini. Nah, kalau kita bicara dimensi, ada 6 dimensi kesejahteraan psikologis ini, psychological well-being ini. Pertama itu penerimaan diri. Nah, ini kita akan bisa melihat seorang anak dapat menerima segala potensi yang dimilikinya, memiliki kelebihan-kelebihan yang dimilikinya, dan itu juga memahami bahwasanya dia juga memiliki kekurangan-kekurangan, dan itu bisa dia terima dengan baik. Saya rasa itu sudah termasuk salah satu aspek penerimaan diri dari kesejahteraan psikologis. Jadi kalau masih ada dari diri kita yang masih kita anggap itu tidak sempurna, tidak baik, dan itu merasa mengganggu pada diri kita, saya rasa penerimaan diri masih belum sempurna atau baik. Lalu yang kedua, memiliki hubungan positif dengan orang lain. Dalam arti kata, adanya pergaulan, berinteraksi dengan orang lain, itu merupakan ciri kedua, dimensi kedua dari kesejahteraan psikologis. Nah, kondisi sekarang gimana kan adanya social distancing, ada pengaturan jarak, bukan berarti secara komunikasi hubungan kita dengan orang lain terputus, tapi tentu kita perlu memikirkan alternatif-alternatif seperti kata Bu Isida tadi, jangan lupa mengingatkan anak tetap memakai masker walaupun bertemu dengan orang lain, menggunakan protokol kesehatan itu tetap. Nah, dan dia mampu untuk berkomunikasi termasuk membina hubungan yang positif dengan orang lain. Nah, untuk saat sekarang ini juga penggunaan media sosial bisa kita lihat anak-anak pada saat sekarang ini sudah lebih
ahli daripada usia-usia baby boomers mungkin ya yang sudah 50 ke atas, yang 40-an atau 30-an ya juga masih belajar. Nah, itu kecenderungan anak-anak sudah memiliki hubungan sosial yang lebih luas jangkauannya, tidak hanya dari satu daerah, tapi juga bisa di luar dari negara dia bisa melakukan hubungan sosial. Nah, selanjutnya memiliki kemandirian, di mana di sini anak mampu memutuskan, merancang keputusan sendiri, mulai dari hal-hal yang kecil. Saya mau pakai baju apa, saya akan bekerjakan apa, karena memang pada masa pandemi ini anak juga diminta untuk belajar daring. Nah, di sini dibutuhkan kemandirian anak untuk dalam mengatur kemampuan, mengatur kegiatan-kegiatan apa yang akan dia lakukan. Termasuk tidak yang di video Bu Yusida tadi ya, termasuk anak tidak diberikan semua fasilitas supaya kemandirian anak bisa berkembang dengan baik. Ada beberapa ciri kemandirian. Yang pertama, mengenal dan memahami diri sendiri, baik kelebihan dan kekurangan diri. Yang kedua, mampu mengembangkan kelebihan dan kekurangan dan mengembangkan kelebihannya itu, mampu membuat keputusan, mampu mengarahkan diri sesuai dengan keputusan yang diambil, karena boleh jadi anak kita memiliki keputusan tertentu tapi belum mampu mengarahkan. Nah, itu kita bantu, dan itu semua menjadi sebuah ciri dari kemandirian dengan mewujudkan dirinya sendiri. Nah, itu ciri-ciri dari kemandirian. Berikutnya memiliki penguasaan lingkungan. Jadi anak-anak ini dapat mengetahui bagaimana kondisi yang terjadi, peka terhadap kejadian-kejadian yang ada di sekitarnya, dan dapat memiliki kemampuan untuk men-setting, oh saya harus seperti apa, saya akan bagaimana jika ini terjadi, apa yang akan saya lakukan. Nah, berikutnya adanya tujuan hidup. Jadi perlu adanya tujuan hidup dari setiap diri individu. Akan kemana visi dan misi yang akan dicapai. Ya boleh saja kalau untuk anak-anak cita-cita. Sangat miris sekali kalau anak-anak kalau ditanya apa cita-cita tidak tahu apa ya. Nah, mungkin perlu ada semacam pandangan-pandangan dari orang di sekitarnya untuk anak-anak bisa merancang tujuan hidupnya ke depan. Nah, yang kelima yaitu yang keenam yaitu pertumbuhan pribadi, di mana segala aspek potensi yang dimiliki oleh anak dapat berkembang, dapat tumbuh berkembang, tapi tentu tidak dapat berdiri sendiri, harus ada memiliki bantuan dari orang-orang yang ada di sekitarnya. Jadi apabila individu yang memiliki tingkat kesejahteraan psikologis yang tinggi, mereka lebih sering mengalami kepuasan hidup dan lebih sedikit mengalami emosi yang tidak menyenangkan. Jadi saya katakan tadi bahwasanya tidak mungkin kita tidak punya emosi untuk mengatakan seseorang sehat secara psikologis atau mengatakan bahagia, tapi bagaimana kita sedikit mengalami emosi yang tidak menyenangkan itu, namun kita lebih banyak kepuasan hidup. Mungkin kalau kata Bu Hajah Fiati tadi mungkin bersyukur. Nah, konsep bersyukur tadi kita perlu tanamkan pada anak kita, karena memang apapun yang terjadi pada saat sekarang ini, boleh jadi itu tidak kamu sukai, namun itu harus kita hadapi. Boleh jadi sesuatu itu tidak kamu inginkan, namun itu harus kamu bisa terima dengan lapang hati. Nah, itu mungkin konsep kepuasan hidup lebih secara umumnya kita bisa pahami bersama. Kalau bicara kepuasan ya saya rasa sulit untuk mengukur seseorang bisa puas atau tidak puas. Tapi kita bisa, karena dia abstrak ya, tapi karena bisa kita pahami secara bersama apabila kebutuhan-kebutuhan hidup kita terpenuhi, termasuk kebutuhan-kebutuhan anak dapat dipenuhi oleh orang di sekitarnya, saya rasa individu itu atau anak kita memiliki kesejahteraan psikologis yang tinggi atau yang baik. Begitu juga sebaliknya, kalau kita lihat kegagalan untuk mengatasi keadaan-keadaan itu
Nah, sehingga anak-anak akan rentan kepada terganggunya kesehatan mentalnya. Apabila anak-anak sering lebih banyak menghadapi kesedihan, penderitaan, apalagi KDRT, kekerasan dalam rumah tangga, saya rasa aspek kedepannya pada masa dewasa akan berdampak. Jadi bisa saja pada masa anak-anak dan remaja itu diperoleh oleh anak dan remaja, maka akan bisa berdampak kepada masa dewasanya. Kita tidak bisa pungkiri kondisi-kondisi yang di sekitar kita tidak semua individu mampu dapat memiliki psychological well-being yang baik, yang tinggi, karena memang berbagai faktor yang mempengaruhinya. Nanti kita bahas tentang faktor yang mempengaruhi. Oleh sebab itu perlu adanya intervensi kalau memang sudah terjadi dan pencegahan jika belum itu terjadi dan untuk menghindari masalah mental anak ini. Sehingga apabila individu yang sudah sehat mentalnya dengan memiliki kesejahteraan psikologis yang tinggi, maka tentu akan menghasilkan atau produktivitas hidupnya juga akan lebih baik. Nah, mari kita lihat ada beberapa faktor nih dari Keiling yang saya ambil, yang saya kutip. Dan sebenarnya dalam kehidupan kita resiko untuk mental disorder itu atau gangguan mental itu sebenarnya bisa berlangsung cukup panjang. Mulai dari prekonsepsional, prakonsepsi. Jadi boleh jadi terjadi kejadian-kejadian pada seseorang menyebabkan unhealthy, mentalnya unhealthy. Misalnya kehamilan yang tidak diinginkan, itu akan berdampak kepada kehidupan anak nantinya setelah lahir. Atau hamil di waktu muda, tidak ada mati kata tidak sesuai aturan-aturan yang berlaku. Misalnya SD sudah menikah, nah itu saya yakin akan mengalami akan berbeda psychological well-being-nya dibandingkan anak-anak yang seusianya itu masih sekolah atau masih pendidikan. Nah, pada masa prenatal juga di dalam kehamilan ini juga mempengaruhi apabila kehamilannya yang banyak resiko, itu kecenderungan ibu akan mengalami kecemasan sehingga akan berdampak kepada bayi yang dikandung di dalam rahim. Apa kemungkinan cacat, nah sehingga itu akan menyebabkan individu atau anak yang di dalam kandungan akan berpengaruh. Begitu juga pada masa berikutnya infansi atau early childhood, itu masa anak-anak setelah mereka lahir, itu juga memerlukan nurturing, perawatan, simulasi dari perkembangan. Apabila tidak didapatkan, saya rasa itu juga akan mempengaruhi psychological well-being-nya di kemudian hari. Memiliki tingkah laku, perkembangan tingkah laku yang bermasalah, ya. Dan juga pada masa sekolah, itu juga dipengaruhi oleh family, peer, teman sebaya, atau masalah-masalah sekolah. Jadi kalau anak berada pada keluarga yang memiliki banyak permasalahan, saya rasa itu juga akan mempengaruhi kesehatan mental anak atau psychological well-being anak. Juga bagaimana keadaan sekolah dan guru-gurunya, boleh jadi itu akan menjadi berpengaruh. Ini contoh sederhana saja, guru saya waktu SD itu pernah mencubit saya waktu belajar matematika. Itu sampai sekarang saya bukan dendam, tapi sampai sekarang nggak bisa melupakan. Begitu tidak menyenangkan, tidak masuk pelajaran itu pada saya. Yang lebih teringat itu yang cubitannya yang lebih terbayang gitu ya. Bukan bukan berarti saya nakal, karena waktu itu menurut saya tidak mengerti. Tapi saya tidak tahu di mana kesalahan, karena gara-gara menyebutkan cm, sentimeter harusnya. Padahal sentimeter cukup dibilang saja, panjangkan nak bacanya, sentimeter. Itu mungkin akan lebih baik, tapi itulah yang terjadi. Sehingga apa? Sampai SMP, SMA saya sangat takut dengan pelajaran matematika. Padahal sebenarnya gurunya mungkin yang lebih membuat takut. Pelajarannya itu tidak masalah sebenarnya gitu ya. Nah, itulah contoh pada usia-usia sekolah. Pada anak-anak itu sangat rentan sekali untuk terbawa kepada kehidupannya di dewasa. Begitu juga dengan remaja. Kalau tadi sekolah usia SD gitu ya, dan sekolah SMP dan SMA, remaja juga dipengaruhi oleh family, peer, sekolah, masalah sekolah, perkembangan juga
Nah, adanya perkembangan aktivitas seksual awal pada masa remaja, nah itu juga akan mengganggu apabila tidak diperoleh pendidikan seks yang benar pada masa-masa sebelumnya. Mungkin beberapa orang tua ada yang alergi untuk membahas tentang pendidikan seks, saya rasa untuk saat sekarang ini sangat diperlukan. Kita bicara kepada hal-hal yang porno atau negatif, tapi lebih mengenalkan bagaimana untuk dirinya, sebagai perempuan bagaimana, sebagai laki-laki apa yang harus dilakukan, apa yang harus dihindari, bagian-bagian mana yang perlu diperhatikan untuk anak kita. Nah, apabila itu semua berpengaruh, saya yakin itu akan terjadi mental disorder apabila ini tidak diperhatikan. Nah, termasuk kepada next generasi berikutnya. Anak tadi akan menjadi orang dewasa dan juga dia akan menjadi ibu nantinya, akan menjadi ayah nantinya. Nah, kadang di masyarakat kan juga kita dengar ya, ibu saya mengajarkan saya begini, buktinya saya sukses. Saya akan lalu lakukan juga seperti itu, walaupun waktu zaman ibu kita mengalami KDR kekerasan. Kalau seperti kata Bu Yusida, lebih senang pukul ke tangan anak kalau mencoret dinding. Nah, dibandingkan dengan mencari alternatif bagaimana cara dinding tetap bersih, anak tetap berkembang. Mungkin ditempel dulu dengan kertas-kertas, boleh juga itu sebenarnya untuk mengganti cara anak untuk bisa berkembang kreativitasnya. Nah, itu untuk yang bicara faktor-faktor yang mempengaruhi, yang akan beresiko, nah itu istilahnya, yang kemungkinan bisa beresiko untuk terjadinya mental disorder. Nah, oleh sebab itu bagaimana kita melihat kondisi yang mengarah kepada mental yang sehat itu? Nah, bisa kita lihat beberapa poin. Pertama, memiliki perasaan aman dan hidup secara wajar. Jadi kata aman di sini memang itu mutlak diperlukan oleh anak. Sebenarnya tidak anak juga, kita orang tua juga memerlukan perasaan yang aman dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, ini lebih kepada fokus kepada anak. Nah, sekarang bagaimana kita menciptakan perasaan aman itu pada anak dan juga hidup secara wajar. Nah, kondisi sekarang kita tidak bisa pungkiri, apalagi zaman hedonis, segala macam bisa tersedia dengan cepat, mudah, dan instan. Itu yang menyebabkan anak cenderung malas, lalai, dan merasa mudah untuk melakukan apa saja. Padahal yakinlah untuk melakukan sesuatu, kita ingin mencapai sesuatu pasti dibutuhkan usaha. Nah, itulah yang bisa kita pikirkan bagaimana supaya anak bisa memahami hidup secara wajar dan memiliki perasaan aman. Aman di rumah, aman di sekolah, aman di lingkungan sekitar seperti masyarakat, dan juga termasuk bangsa, para pemimpin kita juga harus perlu sebenarnya mempertimbangkan hal itu. Yang kedua, percaya pada diri sendiri secara wajar. Jadi ini mungkin tidak narsis gitu ya, percaya pada diri sendiri secara wajar, dia meyakini bahwasanya kalau ini saya mampu, kalau ini saya sanggup, kalau ini tidak bisa, bagaimana cara supaya bisa? Bukan berarti ya sudahlah menyerah saja, bukan begitu. Yang kedua, memiliki emosi yang stabil. Nah, kembali seperti yang katakan tadi, stabil ini mungkin lebih kepada bagaimana lebih dominan emosi-emosi positif berkembang dibandingkan emosi negatif. Yang keempat, dapat mempercayai orang lain. Ini juga perlu dikembangkan kepada anak, karena memang pada dasarnya kata percaya di sini tentu kita jelaskan kepada anak terlebih dahulu siapa-siapa yang mungkin kita katakan ini orangnya bisa dipercaya. Kalau ini tipenya orangnya tidak bisa dipercaya. Karena memang pada saat kondisi sekarang ini tidak semua orang atau tidak semua individu dapat kita bisa percayai. Contohnya kasus anak yang hilang, pulang dari sekolah, tidak pulang, ternyata dibawa orang lain. Nah, mungkin mereka tidak diberikan pemahaman bahwasanya yang perlu dipercayai siapa nak? Apakah orang yang kenal, ataukah yang kasih permen, atau yang kasih uang, atau yang bagaimana? Nah, itu perlu kita kembangkan pada anak. Jadi kita perlu menjelaskan, perlu percaya pada orang lain,
Bukan berarti semua orang yang menyapa kita boleh ikut. Semua yang memanggil nama kita berarti orang dekat kita. Boleh jadi orang tersebut ingin melakukan hal-hal tertentu. Jadi perlu kita jelaskan juga maksud mempercayai orang yang lain dalam tanda petik apa ciri-cirinya. Siapa yang bisa dikatakan orang yang bisa dipercayai anak. Yang berikutnya dapat melakukan hubungan sosial yang baik. Tadi juga sudah dijelaskan bahwasanya kita makhluk sosial, pasti kita membutuhkan orang lain. Nah, ini bagaimana melakukan hubungan sosial yang baik. Nanti Ibu Karolin ya, kalau tidak salah yang akan membahas tentang bagaimana menjalin hubungan komunikasinya. Nah, jadi lebih didalami nanti dalam bidang komunikasi oleh Ibu Karolin. Berikutnya memiliki rasa humor. Ini mohon maaf Bapak Ibu kalau ada bunyi sedikit berdesir, ini hari hujan, baru saja hujan turun di Kota Padang. Kalau takutnya kalau ada suara yang enggak, ini berarti suara hujan gitu. Yang saya lanjutkan dapat memiliki rasa humor. Nah, ini dia. Boleh jadi untuk saat sekarang ini orang tua perlu memikirkan bicara humor. Artinya ada rasa untuk gembira, tertawa bersama, dan itu semua harus dikembangkan juga karena memang tidak bisa hidup monoton yang hanya serius 100% tanpa ada bercanda, berkelakar atau memiliki hal-hal yang bisa kita bawa tertawa karena memang rasa humor diperlukan juga dalam kehidupan. Termasuk salah satu ciri anak kreatif itu punya rasa humor. Jadi bukan orang yang kreatif itu yang monoton, yang tidak murah senyum, nah itu dikatakan anak yang kreatif. Lanjutnya memiliki pribadi yang dinamis. Nah, kata di sini dinamis, di sini tentu memiliki kepribadian yang luas, yang terbuka, yang hangat, yang ramah. Nah, kalau kata lawannya itu dinamis tentu statis itu ya. Jadi tidak kita kembangkan anak kita pribadi yang dinamis. Lalu terhindar dari rasa cemas yang neurotik. Nah, ini saya rasa tidak hanya anak. Jangan-jangan anak cemas karena orang tuanya lebih pencemas. Nah, seharusnya itu tidak kita turunkan. Artinya bukan kita tidak contohkan seperti kata Ibu tadi. Oh, ada ini, oh takut dengan cacing. Jangan nanti kamu apa cacing lah, padahal cacing apa salah dosa cacing gitu ya. Cacing kok dijadikan takut-takut. Nah, itu harusnya itu dari segi biologinya, oh ya itu cacing, hewan lunak yang begini-begini, itu subur tanaman kita kalau ada di tanah. Mungkin akan lebih menyenangkan bagi anak. Jadi cemas itu memang kita perlukan Bapak Ibu, tapi tentu yang minimum anxiety. Kalau sudah yang berlebihan, yang sudah terlalu, itu juga tidak perlu kita hindari. Jadi kita ada sedapat mungkin menghindarkan anak dari rasa cemas, apalagi pandemi ini. Jadi karena jangan-jangan mamanya yang punya cemas yang berlebihan, anak juga ikut-ikutan jadinya. Jadi kita sedapat mungkin, oh ya terjadi pandemi, apa yang harus saya lakukan? Apa yang harusnya tidak saya lakukan? Apa yang bisa saya upayakan? Mungkin akan lebih baik itu yang muncul sehingga cemas yang neurotik tadi kita bisa hindari. Tapi tidak cemas sama sekali pun juga tidak boleh, Bu. Ya sudahlah, mau menyeberang jalan, saya tidak cemas, mau dihantam motor, mobil, ya terserah, itu nggak bisa juga gitu ya. Dalam hidup kita juga harus perhatian. Termasuk kalau pandemi saya pernah dengar, ya corona, kalau mau mati ya akan mati, ya enggak bisa juga begitu Bapak Ibu. Kalau bicara wabah ya kita harus juga paham dengan itu, karena boleh jadi kita tidak sakit tapi kita menulari orang lain untuk sakit. Nah, karena mungkin daya tahan tubuh kita bagus, tapi jadi begitu jangan terlalu, tidak ada kecemasan itu juga nggak baik. Cemas yang berlebihan juga tidak baik. Jadi memang minimum anxiety, minimal kecemasan yang minimal. Aduh kalau nggak saya belajar nanti nilai rapor saya rendah, saya nanti nggak naik kelas. Itu boleh. Saya rasa itu cukup bisa, kalau gitu saya harus belajar. Nah,
oh ya, saya takut nanti kena corona, saya mau keluar. Oke, saya akan pakai masker, saya akan cuci tangan, saya akan menggunakan pakaian yang nanti harus saya bersihkan langsung sepulang sekolah atau ngajar gitu ya Bapak Ibu. Nanti atau di kantor, nanti baru saya kontak dengan anak kembali. Silakan. Jadi hal-hal itu yang kecemasan yang sedikit itulah yang menyebabkan kita berhati-hati, mewaspadai dari setiap apa yang akan kita lakukan. Oke, selanjutnya kita bahas tentang ciri kepribadian yang terintegrasi. Nah, apa saja itu? Pertama, aktif dan ingin tahu tentang berbagai hal di sekitar. Jadi jangan kalau ada anak yang tidak mau tahu, ibu katakan, wah hebat anak saya belajar aja di kamar. Nah, belum tentu itu hebat, karena harusnya aktif dan ingin tahu. Bukan kepo alay sekarang ya ibu-ibu ya. Semuanya ditanyain, bukan itu. Tapi ingin tahu apa yang terjadi. Kenapa bisa itu terjadi? Oh, kalau begitu saya akan bagaimana supaya saya tidak terjadi yang seperti itu. Lalu banyak berkawan, suka bicara, suka ketawa. Itu maksudnya di sini bukan ketawa sendiri ya Ibu ya, atau Bapak suka bicara sendiri, bukan itu. Tapi bagaimana kita membangun komunikasi, hubungan yang baik dengan sesama. Ya termasuk kondisi sekarang kita hello di WA. Nah, tapi kadang-kadang juga menurut saya kebablasan juga Bu, Bapak. Kadang kita ada mendengar musibah ya saking empatinya innalillah sudah selesai itu saja. Nah, perlu juga dipertimbangkan kalau memang kondisinya memungkinkan. Kalau kata memungkinkan, pergilah takziah atau tetap melihat teman atau saudara yang sakit. Tapi kalau tidak memungkinkan tanda petik pandemi, ya kita tentu mengirimkan doa minimal dari apa yang mengurangi dari apa beban keluarga kita tadi. Jadi banyak berkawan, suka berbicara dan tertawa itu lebih kepada membangun interaksi dengan orang lain. Yang selanjutnya tenang dalam menghadapi masalah, penuh percaya diri. Jadi setiap kita hidup pasti tidak akan terlepas dari masalah. Nah, tapi bagaimana kita menghadapi masalah itu tetap tenang itu perlu. Oh, ini yang terjadi. Oke, apa yang harusnya kita lakukan? Kalau ini yang kita putuskan, apakah nanti akan berdampak atau tidak? Nah, saya rasa ini penuh pertimbangan, pemikiran, sehingga kita dalam menghadapi permasalahan yang muncul, termasuk kondisi-kondisi sekarang ini tidak terlepas, gara-gara pandemi berefek kepada ekonomi, berefek kepada interaksi, sosialisasi, silaturahmi dan segala macam. Tapi bagaimana kita mencari jalan keluarnya lah yang diharapkan. Lalu pandai merumuskan masalah. Dalam arti kata memahami betul apa masalah sebenarnya. Mungkin perasaan saja yang terlalu sensitif atau sebenarnya pemikiran ini yang terlalu negatif. Padahal sebenarnya tidak sampai seperti itu masalah yang terjadi. Mampu merencanakan sesuatu dengan mempertimbangkan kenyataan. Nah, itu perlu dipertimbangkan. Realitanya bagaimana? Walaupun harapannya tinggi, kalau realitanya, kenyataannya tidak memungkinkan, tentu kita tidak memaksakan itu kita lakukan. Tapi kita bisa mencari apa kemungkinan yang bisa kita lakukan, apabila ini yang tidak bisa terjadi, apa yang bisa kita lakukan. Sehingga tujuan kita, keinginan, harapan-harapan kita masih bisa kita wujudkan dalam kondisi sekarang. Dapat mempergunakan pengalaman. Jadi dalam kehidupan tentu Bapak Ibu semua sudah mendapatkan berbagai proses pembelajaran dalam pengentasan permasalahan-permasalahan. Termasuk mempergunakan pengalaman. Ini azan asar nih terdengar jelas. Saya lanjutkan. Dapat mempergunakan pengalaman. Jadi kemarin kita mengalami hal seperti ini, ternyata kita bisa sukses menghadapi ini. Nah, kita bisa enggak lakukan kembali, atau pengalaman orang lain yang mungkin bisa share, berbagi, sehingga kita bisa mengambil ibrahnya. Apa namanya ini, apa intinya yang bisa kita contoh, tiru, sehingga tidak terjadi pengalaman yang tidak mengenakan pada orang, pada diri kita. Nah, itu bisa juga merupakan pengalaman yang kita miliki. Lalu berikut terbuka terhadap kritikan dan penilaian orang lain. Nah, ini memang agak sulit Bapak Ibu semua. Sangat senang itu kalau mengkritik.
Saya kalau mengkritik semangat, tapi kalau dikritik agak loyo sedikit, wajah agak kusam. Itu memang perlu, itulah hidup ya Bapak Ibu. Tapi bagaimana kita terbuka sebenarnya, diberikan kritikan, yaitu masukan, mudah-mudahan menjadi lebih baik untuk diri kita. Mungkin akan lebih menenteramkan mendengarkan kritikan orang lain. Penilaian orang lain negatif, ngomongnya kok begini begitu. Ya mungkin ada hal-hal yang perlu saya perbaiki. Ya, karena setiap hidup kita tidak selalu benar, tidak selalu sesuai harapan kita. Akhirnya kita bisa terbuka terhadap kritikan dan penilaian orang lain. Walaupun banyak yang terjadi kalau dikritik sering cenderung tidak bersapaan, sering cenderung konflik. Nah, mudah-mudahan hal itu tidak terjadi kalau kita ingin kepribadian kita yang sehat, yang boleh dikatakan silahkan kita terima, kita pahami benar atau tidak. Kalau tidak ya sudah, berarti saya merasa sudah baik. Tapi orang mengatakan begini, apa yang bisa saya lakukan? Mungkin enggak, kalau perlu kita bicarakan dengan orang terdekat kita bicarakan dengan orang yang bisa memberikan motivasi, termasuk kalau di sekolah itu anak bicara kepada guru BK-nya, lalu guru BK menyampaikan ya apa yang terjadi pada anak, saya rasa itu akan lebih baik untuk menerima kritikan dan penilaian dari orang lain. Terbuka, bukan menerima bulat-bulat sepenuhnya, menelan lalu sehingga kita terfikir sampai berhari-hari. Kadang sampai berbulan-bulan, asal nyebut nama orang itu, itu si Anu itu yang sudah. Jadi mudah-mudahan itu tidak terjadi. Berikutnya, teguh dalam pendirian atau pendapat. Nah, tentu dalam arti kata teguh di sini tidak berarti harga mati. Kalau sudah hitam-hitam, tidak bisa putih, atau sebaliknya. Tapi teguh di sini tentu kita punya alasannya. Kalau tidak boleh pada anak, apa kata tidak boleh? Misalnya tidak boleh makan coklat. Apa alasannya? Sebenarnya walaupun dirayu-rayu oleh anak, tetap Mama tidak mengizinkan. Tapi kalau ada alternatif solusi ya silakan saja. Misalnya kalau ditanya ke dokter gigi, boleh kok Bu anak makan coklat tapi harus gosok gigi dulu. Itu kan lain persoalan ya. Tapi teguh dalam pendirian dan pendapat bagaimana anak-anak dapat meyakini bahwasanya nilai-nilai yang dia miliki itu sudah benar. Misalnya temannya mengajak, yuk cabut. Tidak, saya ke sekolah untuk belajar, saya ingin menyenangkan hati orang tua, saya ingin mendapatkan, teguh dia dalam pendiriannya. Tidak usah, saya tidak ikut-ikut saja. Nanti kamu dikeluarkan dari kelompok, tidak apa-apa, mudah-mudahan nanti ada juga yang teman dengan saya. Mungkin akan lebih bisa anak menyatakan apa yang sebenarnya yang dia pikirkan. Lalu bertanggung jawab terhadap segala tindakan dan keputusan yang diambil. Nah ini juga banyak sekarang ini anak-anak kita yang tindakannya tidak bisa dipertanggungjawabkan. Tidak mau, bukan saya, si Anu. Bukan saya, tidak saya. Jadi kecenderungan anak tidak mau menerima beban tanggung jawab terhadap keputusan yang diambil. Nah ini juga tidak terlepas dari bagaimana peranan pengasuhan orang di sekitarnya. Dapat mengontrol emosi, nah itu tadi, memiliki hobi, kesenangan dan minat khusus, punya kegemaran, ya saya senang menulis, saya senang bernyanyi, saya senang masak, nah itu bisa dikembangkan oleh anak. Pada umumnya merasa bahagia dan bebas dari perasaan takut. Jadi kecenderungan dominan bahagia, bukan berarti selalu, kata selalu berarti tidak akan pernah ya, bukan itu, tapi kecenderungan memiliki bahagia, merasa bersyukur terhadap apa yang dia sudah miliki, dan bebas dari rasa takut. Takut di sini juga saya rasa lebih pada mungkin terlalu ya yang tidak boleh. Gitu. Kalau tidak takut apapun ya juga nggak boleh juga gitu. Nggak takut sama siapa guru. Oh ya saya takut. Nah itu nggak bisa juga anak-anak seperti itu. Memiliki kejujuran atau dapat dipercaya. Nah inilah kadang nilai-nilai kejujuran yang saat sekarang ini sudah mulai terkikis atau sudah mulai sulit untuk kita pertahankan. Seperti kata Ibu tadi, Bu Asfiati tadi, Bu Dr. Asfiati, kejujuran, nilai-nilai karakter itu kan kejujuran itu sangat perlu untuk seseorang dikatakan sehat secara mentalnya. Terhindar dari gangguan atau penyakit fisik. Jadi memang kaitan psikis ini dari fisik juga ada
kalaupun sedang sakit gigi nggak bisa kalau disuruh, kalau dia bilang sakit gigi, ya sudah biarin aja. Itu kan berarti dia anak sedang dalam keadaan penyakit fisik. Nah, jangan tuntut seperti sama dengan orang dewasa. Kadang orang dewasa lebih parah pula kalau sedang sakit fisik itu untuk menghadapinya. Jadi kalau seandainya terjadi gangguan pada penyakit fisik, itu memang cenderung aspek mental juga ikut berpengaruh kepada kesejahteraan psikologis anak. Nah, oleh sebab itu ada sedikit tips untuk orang tua dalam arti kata diri individu orang tua sebelum tips untuk orang tua kepada anak. Emosi positif, jadi Bapak Ibu semua pada saat sekarang sore hari ini mengembangkan emosi positif, diharapkan ada rasa gembira, senang, punya kegiatan yang disukai atau hobi yang disukai, baik sendiri maupun bersama keluarga atau teman. Yang kedua, punya pemikiran positif. Ya, semua memang sebab positif. Khusus COVID tidak boleh positif, harus negatif ya Bu ya Bapak. Tapi kalau untuk emosi harus positif. Kalau pikiran harus positif. Tapi COVID negatif, harus negatif. Baik, pikiran positif, menjauhkan diri dari informasi hoax. Ya, mungkin saat sekarang ini Bapak Ibu sudah bisa membaca berapa ratus itu informasi-informasi yang diberikan yang tidak sepenuhnya benar, informasi-informasi tersebut. Kadang-kala informasi itu yang datang sampai ingin memecah kesatuan, persatuan, atau menjelekkan suatu suku, ras, bangsa, agama seseorang. Nah, itu hati-hati dalam menerima, memahami, mencernanya, apalagi mengirimkan kembali kepada orang lain. Karena boleh jadi sekarang ini sudah ada aturan undang-undang yang mengatur tentang pengiriman informasi pada orang lain. Punya mampu bicara pada diri sendiri, self talk. Saya bisa, saya mampu, saya yakin. Nah, itu yang self talk. Bicara pada diri sendiri tentang hal yang mungkin ya saya bisa untuk melakukan ini. Lalu responsif. Nah, cenderungnya responsif untuk mencari solusi, tidak menyalahkan, tapi lebih bagaimana apa yang akan kita lakukan. Lalu membina hubungan sosial yang positif. Nah, beri pujian, kadang memuji orang lain, seorang ibu dengan mudah, atau seorang guru mudah. Tapi kalau untuk anak didiknya, untuk anak-anaknya itu cenderung lupa. Nah, itu yang perlu dipertimbangkan. Saling mengingatkan, meningkatkan ikatan emosi, dan menghindari diskusi yang negatif. Jadi kalau ada memang yang membahas tentang hal-hal yang negatif, ya dalam agama juga diperkirakan kalau memang ada hal-hal orang berdebat tanpa jelas ujung pangkal, maka tinggalkanlah. Jadi artinya menghindar dari hal-hal tersebut. Nah, tips untuk orang tua dan pengasuh, ini di dalam mengembangkan anak. Ajak anak berkomunikasi dengan tenang dan penuh kasih sayang. Nah, ini saya rasa sama setiap kita pasti bicara komunikasi, yaitu pemilihan kata, bahasa. Nah, ini juga akan nanti dibahas lebih dalam oleh Bu Caroline. Yang kedua, memberikan pujian, motivasi, bantu meningkatkan kegiatan yang disenangi, ya, yang dapat membuat ketenangan, menarik dan menyenangkan bagi anak. Hindari segala bentuk kekerasan fisik, psikologis dan sosial. Mengawasi penggunaan media sosial anak, karena boleh jadi saat sekarang ini anak sibuk dengan HP-nya masing-masing dan ayah dan ibu tidak mengetahui apa isi HP, dalam arti kata apa yang sudah diterima anak dan apa yang sudah dibagi anak. Nah, karena waktu saya bekerja dahulu di SMP sebagai guru BK, nah penggunaan media sosial arti kata anak-anak sudah kalau tidak diperhatikan cenderung bisa tanpa sengaja mendapatkan konten-konten yang negatif, tanpa sengaja dia masuk saja, atau dengan sengaja mencari konten-konten itu, sehingga itu sangat rentan apabila tidak diawasi
kepada oleh orang tua atau pengasuh yang ada di sekitarnya. Jadi mengawasi penggunaan media sosial anak untuk saat sekarang ini sangat penting itu diperhatikan. Termasuk penggunaan meme, gambar-gambar yang menurut dia itu lucu, tapi boleh jadi menurut kita sebenarnya itu sudah berbau porno atau menghina dari aspek yang gambar yang ditampilkannya. Lalu melakukan kegiatan relaksasi ya. Jadi kalau untuk kita, kalau yang sederhana saja, relaksasinya ya menarik nafas agak beberapa kali sambil menggerakkan beberapa anggota tubuh, mulai dari kepala ya sambil mengatur pernafasan. Mengangkat tangan ya bergantian sambil juga menenangkan diri. Lalu membuat jadwal kegiatan harian. Nah, ini juga Bu Yosida juga sudah menyampaikan tadi bahwasanya anak dirancang membuat apa saja kegiatan yang bisa dia lakukan apa di masa kondisi sekarang ini. Karena kalau dahulu anak secara bebas bisa keluar dalam arti kata untuk berkegiatan yang positif ke sekolah, untuk mengikuti les-les, ya mengembangkan bakat dan minatnya. Nah, sekarang tentu ada keterbatasan yang harus dia lakukan. Nah, begitu juga jadwal kegiatan harian ini sedapat mungkin bisa diiringi dengan pengontrolan apa dilakukan atau tidak. Karena kalau hanya dibuat jadwal tapi tidak dilakukan atau tidak dilaksanakan, saya rasa akan sedikit sulit kita akan mengontrol kegiatan anak. Apalagi dalam masa pandemi ini, anak sekolah daring, boleh saja karena kondisi sekarang anak sebenarnya jenuh, anak sudah bosan, ya ingin keluar, dan sementara kondisi tidak mengizinkan anak untuk keluar. Nah, tentu perlu peran dari orang tua dalam menjelaskan kondisi-kondisi yang terjadi. Kalaupun dengan terpaksa akan membawa anak, tentu harus sesuai dengan protokol kesehatan yang berlaku. Oke, Yola, sekian. Oke, Bu. Udah pas habis slide-nya. Terima kasih. Saya mikir juga ini kok nggak ada kontak-kontaknya ini apa masih terusnya habis slide saya nih gitu ya. Terima kasih Yola. Apa ada pertanyaan dari Bapak Ibu? Silahkan.